Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan semangat pagi. Bersama saya kembali lagi dengan Pak Koko dari SMK, tepatnya di YPM, di mana saya mengabdi. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari pemerintah memberikan tekanan dan instruksi kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Nah, kebetulan saya di sini juga mengajar sebagai guru BK dan mengampu di pembelajaran bimbingan konseling, penanganan terhadap siswa, dan kebetulan pada saat ini pembelajaran kita alihkan untuk daring ya, atau dalam jaringan. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, mari kita sebelumnya berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita sampaikan di sini membawa manfaat bagi Anda semua. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita lanjutkan ke pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa aspek ya untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Aspek yang pertama yaitu tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, di mana guru diberikan keleluasaan untuk terus berkreasi menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, itu bagaimana caranya di kelas Bapak Ibu guru, metode pembelajarannya harus menyenangkan, tetapi tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan kreativitas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Yang kedua, di mana kita memancing keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran menyenangkan akan tercipta apabila kita melibatkan penuh siswa untuk bisa berinteraksi. Jadi, bukannya kita terus memberikan informasi atau pembelajaran atau kasaran. Bahasa kasarnya kita terus mendulang, ya bahasa Jawanya ya, menyuapi. Nah, di sini kita memancing siswa karena setiap individu itu memiliki sebuah informasi, kreativitas dan di mana memiliki kecerdasan masing-masing. Jadi memiliki pengalaman dan lain-lain. Siswa kita yakini memiliki berbagai macam kecerdasan, informasi sehingga kita perlu pancing, ya. Kemudian ketika menyeimbangkan aspek kognitif, aspek afeksi dan psikomotorik. Jadi bukan hanya aspek kognitif, maksud kami kognitifnya saja ya yang kita tekankan, di mana aspek kognitif itu juga penting, tetapi aspek afeksi dan psikomotor juga tidak kalah penting. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, adanya ice breaking, adanya penugasan secara kelompok, pembelajaran di luar lingkungan kelas, dan lain-lain yang bisa menyeimbangkan tiga aspek kognitif, afeksi, dan psikomotor. Kemudian bersifat student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita bagaimana pembelajaran itu kita seorang guru atau konselor, kalau saya guru BK konselor atau guru yang lain itu kita hanya sebagai fasilitator ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswa kita untuk terus berkreasi terhadap
materi yang sedang kita sampaikan. Kemudian pembelajaran bermakna, materi yang ada di pelajaran itu yang kita ajarkan itu harus berbekas, ya, berbekas memiliki berbekas dalam pengalaman baru atau pengetahuan siswa yang baru. Jadi materi-materi yang kita sampaikan apabila itu menyenangkan, itu akan berbekas pada siswa dan itu akan ingat terus. Suatu saat siswa akan mengingat dan menerapkan, insya Allah, kalau memang yang kita sampaikan itu bisa berbekas, ya. Kemudian membuat siswa selalu bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Jadi kita tidak bosan-bosannya memberikan awalan ice breaking, kemudian memberikan reward atau apa, dan reward tidak harus bersifat materi, apapun, pujian juga reward, ya, dan lain-lain lah, pasti banyak. Jadi kita dituntut untuk seperti itu, ya. Insya Allah kalau kita belajar kita pasti bisa. Memang wah enak ngomong tok, nah Jawa nih. Tetapi kalau kita mau mencoba, insya Allah bisa, ya. Nah, kemudian selanjutnya metode, strategi dan teknik dan pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Jadi tidak hanya mungkin kita menggunakan metode pembelajaran bahannya mungkin hanya dari LKS atau buku paket. Kita bisa menyiapkan materi-materi atau bahan-bahan yang bisa membuat mereka itu bersemangat. Ya, ada permainan-permainan mungkin kelompok kerjasama atau permainan-permainan yang lain yang membuat anak-anak itu bisa bersemangat dan dibantu dengan mungkin alat-alat pembelajaran yang lain. Yang terakhir, guru yang komunikatif. Nah, guru untuk menjadi guru yang komunikatif, jadi kita harus bisa banyak membaca, banyak menyaring informasi terbaru agar tidak ketinggalan informasi, dan itu nantinya tetap siswa yang akan bertanya, siswa yang mungkin bisa menjelaskan, dan kita juga bisa mengarahkan, kita lebih komunikatif, nanti kita terlihat bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan, nah, ada beberapa aplikasi yang mungkin pada saat ini pembelajaran sistem daring atau dalam jaringan, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di smartphone kita masing-masing. Seperti yang saat ini. Oke. Aplikasi-aplikasi yang juga bisa menunjang pembelajaran daring atau dalam jaringan atau pembelajaran online, kita bisa dapatkan di smartphone kita masing-masing, di Android kita, di Play Store. Nah, yang pertama yaitu Ruang Guru, ya. Kita bisa download, kita ketik Ruang Guru. Nah, aplikasi ini membantu program pemerintah untuk menggelar sekolah online, ya, menunjang, membantu Bapak Ibu guru memberikan kurikulum materi berbasis online dan bisa tanya jawab di dalamnya. Nah, jangan sungkan-sungkan karena aplikasi ini untuk sekarang dan mungkin seterusnya bisa gratis. Oke. Kemudian lanjut dengan aplikasi yang juga dari Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar. Bisa download, bisa ketik di Google Classroom atau google.com Rumah Belajar. Nah, aplikasi dari Kemendikbud ini ada berbagai macam fitur, ya, seperti fitur sumber belajar, laboratorium maya, kemudian kelas maya, dan peta budaya, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Bisa dicoba, bisa di-download dan buat akunnya di sana. Kemudian ketiga, kita bisa menggunakan Google Classroom. Ya, Google Classroom ini juga sangat bermanfaat dan bervariatif kegunaannya, di mana kita sebagai Bapak Ibu guru bisa membuat kelas-kelas sendiri di mana ada siswa kita di dalamnya. Kita bisa berinteraksi, tanya jawab dan memberikan tugas. Materi juga kita bisa sampaikan. Jadi tidak hanya tugas terus, tapi materi juga kita bisa sampaikan di Google Classroom. Kemudian ada aplikasi yaitu Edmodo, ya, dimana ya aplikasi ini bisa menghubungkan antara guru, murid, dan orang tua untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar. Nah, bisa dicoba di-download dan dipelajari. Mungkin untuk lebih mudahnya bisa dicoba di-download lah, ya. Kemudian ada aplikasi lagi yaitu Whiper, ya. Materi pelajaran sesuai dengan kurikulum pemerintah dan bisa diunduh secara offline. Jadi bisa belajar secara offline, ya. Kemudian ada, kalau misalkan kita mau istilahnya belajar sambil tatap muka secara berkelompok ya, tatap muka, itu bisa menggunakan aplikasi TimeLink. Bisa download ya, TimeLink, ya, download di situ. Nah, kita bisa buat schedule kapan kita bisa berinteraksi dengan beberapa orang atau dengan siswa kita, ya, satu kelas pun bisa, ya, bisa menggunakan TimeLink. Secara langsung kita bisa memberikan materi di dalamnya. Kemudian ada aplikasi Zenius, ya, ada simulasi UTBK, tryout, dan materi-materi lainnya. Bisa di-download, juga bagus, ya. Kemudian ada aplikasi lagi yaitu Kelas Kita. Nah, materi pembelajaran formal juga ada. Kemudian ada peningkatan skill untuk pemrograman dan lain-lain. Ya, bisa di-download di situ, bisa dipelajari. Kemudian ada Brainly, ya, Brainly. Ada fitur tanya jawab untuk PR. Nah, ini biasanya suka ini. Adik-adik siswa suka. Kalau ada PR yang susah, ya, bisa tanya ke Brainly. Tanya jawab, di situ ada memang fitur untuk tanya jawab untuk masalah tugas-tugas, bisa ditanyakan di situ. Nanti bisa diikuti cara mainnya bagaimana. Kemudian ada Pahamify, ya, agak susah bahasa Inggris, ya, mohon dimaklumi. Nah, Pahamify ini bisa belajar materi ujian lewat konten video. Hampir sama sih, semuanya ada konten-konten video, ya, belajarnya hampir sama, cuman nanti akan ada perbedaan-perbedaan, ya. Coba di-download, coba dipelajari, barangkali bermanfaat dan bisa membantu untuk belajar berbasis daring ini dalam jaringan. Kemudian ada yang terakhir itu namanya Bimbel Smart, ya. Di situ ada pelajaran yang mungkin dikhususkan seperti matematika, fisika, dan kimia. Ada video interaktifnya di dalamnya yang mungkin bisa bermanfaat, ya, untuk kalian. Nah, adik-adikku dan kolega semuanya, semoga apa yang saya informasikan, yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalkan ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Di sini Pak Koko menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf terus, ya. Memang manusia tempatnya salah. Nah, sekian, terima kasih. Lain waktu saya akan memberikan informasi lagi yang lain, ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asyr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Shallu ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan semangat pagi.